Assalamualaikum. Teman-teman, kali ini aku akan menceritakan hadiah spesial dari bapak mertuaku. Semula, aku mengira suamiku akan marah setelah mengetahui keakrabanku dengan Pak Eko mertuaku. Namun rupanya tidak sama sekali. Bahkan, ia turut mendukung semua itu. Sampai akhirnya, aku harus adil membagi waktu antara suami dan mertuaku sendiri. Aku asih, usiaku 27 tahun. Sedikit gambaran, wajahku tentu Indo dan cantik, hidung mancung. Dan banyak yang bilang jika posturku aduhai, meski aku sendiri tak merasa begitu. Aku menikah dengan Mas Aji 3 tahun yang lalu. Usia suamiku 28 tahun. Selama 3 tahun pernikahan, kami belum dikaruniai anak. Suamiku sangat baik dan pengertian. Dia juga pekerja keras sebagai pegawai bank pemerintah dengan penghasilan cukup besar. Bahkan, ia bisa membiayai semua kebutuhan hidup sehari-hari kami tanpa aku ikut bekerja. Sebuah rumah lumayan luas beserta perabotannya, dan 2 mobil adalah hasil kerja kerasnya. Semula kehidupan kami berjalan normal, seperti rumah tangga pada umumnya. Sampai akhirnya semua berubah setelah kedatangan bapak mertua. Ya, suatu ketika, bapak mertua berkunjung ke rumah kami. Beliau sebenarnya tinggal di kota kabupaten, yang jaraknya 8 jam perjalanan dari rumah tempat tinggal kami. Tentu aku kelimpungan tapi juga senang dengan kedatangan beliau. Bapak mertuaku bernama Eko yang berusia 51 tahun. Dengan semangat aku membereskan kamar untuknya, sementara Aji dan Pak Eko ngobrol di teras belakang sambil menyeduh kopi dan gorengan. Tak ada yang bisa menyangkal jika mertuaku itu berparas tampan. Di usianya yang tak lagi muda, Pak Eko masih tampak fresh, dan rambutnya belum beruban. Berada di dekatnya membuatku berdebar, dan memandang wajahnya membuatku bersinar. Namun sayangnya dia bapak mertuaku. Aku tidak mungkin menunjukkan rasa kagumku padanya. Ya, itulah perasaanku padanya, dan aku tak mau dia tahu perasaanku yang sebenarnya. Sikap bapak mertuaku pun biasa saja layaknya mertua pada menantunya. Sudah selesai, Nduk. Tiba-tiba, Pak Eko menyapaku di ambang pintu. Tinggal memasang sarung bantal saja, Pak. Sahutku sedikit terkejut. Cepat, Yanduk. Bapak ingin istirahat. Ujarnya sembari menghampiriku yang sedang memasang sarung bantal di tepi depan. Apa Bapak mau diurut? Asi bisa panggilkan tukang urut ke sini. Tawarku. Gak usah, Nduk. Bapak hanya perlu istirahat saja. Sahutnya sambil duduk tak jauh dariku. Habisnya Bapak nyetir sendiri sih. Kenapa nggak pakai pesawat saja? Bapak sengaja pakai mobil sekalian bernostalgia mengingat mendiang ibu mertuamu. Jelas Bapak mertua sambil tersenyum. Ya, Asi tahu. Tapi Bapak kan sudah tua, kataku lagi. Kamu ini seperti mendiang ibu mertuamu saja. Tiba-tiba dia mencubit hidungku. Sontak aku kaget namun senang. Ih, Bapak, ujarku. Terima kasih, Nduk. Kamu telah menjadi menantu yang baik. Kamu mengingatkan Bapak pada mendiang ibu. Kalian banyak kemiripan. Ungkap bapak mertua sambil menggenggam tanganku membuat niat mulia itu hadir lagi di benakku. Ibu jauh lebih baik daripada Asih kok, Pak, kataku. Ya, terkadang Bapak masih belum bisa melupakan ibu. Meskipun hampir 2 tahun ibu telah tiada, tetapi terasa seperti masih ada. Bapak sampai nangis saat merasa ibu sedang memeluk Bapak, ungkapnya. Dan entah kenapa aku merasa diberi jalan dengan ucapannya itu. Bapak bisa memelukku, ucapku secara spontanitas. Bapak mertua menatapku sejenak lalu memelukku. Tentu saja aku sambut peyukan itu dengan sukacita. Menurutku, ini adalah peyukan yang terbaik begitu ikhlas namun berdampak rasa yang berbeda yang melanda seketika. Namun kemudian aku harus kecewa tatkala bapak mertua mengurai peyukannya, seolah aku seperti kehilangan semangat. Bapak istirahat sebentar. Kalau kebablasan, bangunkan ya, ucapnya. Ya, Pak, jawabku singkat. Aku beranjak. Namun sebelum menutup pintu, aku sempat menoleh ke arah bapak mertua yang tersenyum padaku. Begitu pula aku yang tersenyum padanya. Kulanjutkan langkahku menuju dapur, hingga tak lama kemudian Aji menemuiku. Bapak akan tinggal di sini selama seminggu.
Mas harap kamu nggak keberatan, ujar suamiku. Iya mas, aku bahkan berharap dia tinggal di sini selamanya. Sahut seraya duduk di kursi meja makan samping suamiku. Mas juga begitu, tapi bapak nggak mau merepotkan kita, katanya. Ungkap Aji. Coba mas bujuk dulu. Aku kasihan, dia sendirian di rumahnya. Lagian aku mengerti, bapak belum bisa melupakan ibu. Jelasku, setelah ngobrol, aku mulai memasak untuk makan malam. Mas Aji membantuku sambil ngobrol kesana kemari. Saat masakan telah tersaji, membersihkan diri. Aku pilih daster sederhana, berharap mertua melirikku. Saat aku selesai, aku keluar kamar dan berjalan menuju dapur. Mas Aji dan bapak mertua ternyata sudah menungguku untuk makan bersama. Sekilas aku melirik bapak mertua yang kebetulan dia juga memperhatikanku. Aku tersenyum saat menemukan raut yang berbeda bapak mertuaku. Mungkin dia terkagum dengan pakaianku. Begitulah hari-hari yang kulalui setelah kedatangan bapak mertuaku. Aku berusaha seakrab mungkin. Bahkan tanpa sepengetahuan suamiku, aku terkadang curi-curi pandang saat kami makan bersama. Dan rupanya, bapak mertuaku pun ikut merespon sikapku itu. Tentu saja aku bermaksud memberinya sinyal. Jika aku berharap lebih dari sekedar mertua dan menantu. Sampai suatu ketika, di hari kelima, bapak di rumahku, malam itu selesai makan bersama kami, bertiga melihat tayangan bola di TV. Kebetulan yang berlaga adalah MU dengan rivalnya asal negara tetangga. Suamiku duduk di kursi tunggal, berdekatan dengan layar TV. Dia memang gemar olahraga itu, apalagi jika tim favoritnya yang berlaga. Tanpa ia begitu serius dan fokus dengan tayangannya. Sementara aku dan bapak mertua duduk di kursi panjang berdampingan, kami agak jauh di belakang suamiku. Wah, hampir saja, ujar Mas Aji dengan nada tinggi saat tim favoritnya menyia-nyiakan peluang. Di saat yang sama, bapak merangkul bahuku sambil menatapku, entah pikiran apa yang bersemayam di benakku. Tanpa ragu, aku mendekatkan wajahku hingga hanya berjarak sepersenti saja. Dan bapak memberi sambutan, seolah menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Sementara Aji sibuk memperhatikan TV, aku dan bapak semakin menjadi. Kami terus mencuri di setiap kesempatan di antara kesibukan Mas Aji yang memperhatikan tayangan TV. Sungguh dak-dikduk jantungku karena pertama kali demikian di dekat suami. Namun sejenak permasalahan tersebut terhenti saat Mas Aji hendak beranjak dari kursi. Dan untung saja ia tak menoleh. Aku ke dapur dulu ambil minum, ujar Mas Aji yang langsung beranjak pergi. Sementara aku dan bapak saling menoleh lalu tersenyum. Hingga semenit kemudian, Aji pun kembali lalu duduk di tempat semula. Tampak ia kembali fokus memperhatikan TV. Bapak kok sumuk ya di sini? Bapak di luar ya Ji? Ujar mertuaku sambil mengedipkan mata padaku. Dan aku tahu apa maksud mertuaku itu. Suamiku tak menjawab. Ia terlalu sibuk dengan tayangan TV favoritnya. Kalau gitu, Asi buatin es teh untuk bapak sekalian ngobrol ya. Ujarku sambil tersenyum pada mertuaku. Nggak apa-apa kalau Asi nemenin bapak, kan Ji? Tanya mertua pada suamiku dengan ada canda. Aku pun tersenyum lucu mendengarnya. Iya pak. Celoteh Mas Aji. Tentu saja aku dan bapak mertua tertawa sambil beranjak. Bukannya ke teras depan. Kami justru menuju dapur. Sesampainya di sana, bapak pun memberi sambutan lainnya. Bapak mempersiapkan langkah serta solusi permasalahan dengan mempresentasikan hikmah kehidupan dunia fana. Wah, beda sekali dengan gitar milik Mas Aji, Pak. Ujarku tersenyum sambil memainkan gitarnya. Membuat bapak sering memanggilku dengan nada pilu. Aku berusaha sebisa mungkin memainkan gitarnya dengan petikan-petikan yang sebelumnya aku pernah belajar bermain gitar bersama Mas Aji. Begitu pula dengan mertuaku. Hingga tak lama, barulah kami menyelesaikan permainan gitar kami. Sejenak bapak terpaku, karena memang kali pertama bermain gitar bersamaku. Beruntung sekali Aji Yanduk. Pantas saja dia kesemsem sama gitarmu, ujarnya ngebuat aku tersipu. Ah, bapak, bisa aja. Ibu kan dulu juga gitu, Pak. Kataku, kalau sama kamu, bapak jadi nggak kepikiran, Ibu. Sahutnya. Selanjutnya,
Bapak mengambil langkah satu set. Aku pun turut menyesuaikan saran dan langkah tersebut. Saat itu kami bermain gitar dengan sangat syahdu. Dan aku mengeluarkan nada-nada terbaik dari mulutku, namun dengan lirih agar Mas Aji tidak tahu. Namun tiba-tiba, Mas Aji datang menemui kami. Kami langsung bergegas rapih-rapih. Mas, ada apa? Tanyaku berusaha bersikap biasa. Sementara mertuaku lebih dulu pergi meninggalkan kami. Di sini benar-benar sumuk ya? Ujarnya membuatku gugup. Iya mas. Ujarku menyembunyikan kepanikanku. Sebelum Aji bertanya lebih lanjut, aku segera beranjak. Aku tinggal dulu mas. Mau masak dulu. Aku buru-buru berlalu meninggalkan Mas Aji saat itu. Sungguh jantungku berdebar. Ada rasa khawatir jika Aji mengetahui masalah yang sebenarnya. Selesai masak, aku segera mengistirahatkan diri di kamar. Entah mengapa, ingatanku kembali pada hal yang baru saja kulalui. Aku senyum-senyum sendiri mengingat tingkah Bapak. Namun di saat aku melamunkan hal itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mas Aji menghampiriku lalu duduk di sampingku dengan raut sayu. Dek, besok mas harus keluar kota, karena ada urusan mendesak soal kerjaan. Jadi mas gak bisa bantu kamu di rumah buat nemenin bapak. Ucap suamiku. Gak apa-apa mas, nanti biar aku yang nemenin bapak. Bapak udah, aku anggap seperti bapakku sendiri mas. Ucapku menenangkan Mas Aji. Walaupun sebenarnya aku sedikit merasa lega dan berpikir kalau hanya berdua di rumah bersama bapak mertuaku itu. Esok harinya, Mas Aji pamit dan pergi. Saat itu, aku siapkan makanan untuk bapak mertuaku. Namun tiba-tiba bapak mertuaku itu memelukku dari belakang. Nduk, kita main gitar lagi yuk. Mumpung Aji lagi keluar kota. Tapi pak, apa yang kita lakukan ini tidak salah, ujarku. Kamu juga senang kan, tapi bermain gitar bersama bapak? Iya sih pak, cara bermain gitar bapak jauh lebih jago dibanding Mas Aji. Aku gak pernah merasakan lantunan-lantuanan dan petikan gitar seperti bapak sebelumnya. Saat itu kami lebih sering bermain gitar tak mengenal tempat dan waktu. Maklum, karena Mas Aji sedang keluar kota dan di rumah hanya ada aku dan bapak mertuaku. Demikianlah kisah yang kualami beberapa tahun lalu. Tentunya kisah ini bukanlah untuk ditiru. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like dan subscribe untuk cerita lainnya.